Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, ada banyak orang yang kemudian menjadi lemah, bertanya-tanya, bahkan kecewa karena pertanyaannya sederhana. Kenapa bencana-bencana alam semakin mengerikan? Kenapa peperangan gak selesai-selesai? Kenapa penyakit-penyakit mulai semakin menakutkan? Rasanya ada aja penyakit-penyakit baru. Rasanya penyakit-penyakit yang lama kok tambah ganas begitu. Dan akhirnya orang mulai berkata, ini malapetaka demi malapetaka terjadi. Kayaknya Tuhan ini udah mulai bosan, apa Tuhan marah, apa Tuhan udah gak mengasihi kita lagi gitu. Kenapa kok malapetaka demi malapetaka terjadi bertubi-tubi? Di mana kasih setia Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana katanya damai sejahtera yang Tuhan ciptakan bagi manusia? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat malapetaka, tidak bisa kita 100% menyalahkan Tuhan dalam keadaannya. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang merancangkan malapetaka. Dari mulanya dia bukan Allah yang merancangkan malapetaka. Dia adalah Allah yang baik, yang merancangkan berkat, yang merancangkan sukacita dalam kehidupan kita. Bahkan diciptakannya manusia di Taman Eden. Tetapi ini yang saya mau tegaskan buat saudara, kebodohan manusia, kejahatan manusia telah merubah Taman Eden menjadi Taman Edan. Dan sekarang kalau kita lihat di sekitar kita, ini kan udah betul-betul Taman Edan, ya kan? Suami menempeleng bahkan membunuh istrinya, ya kan? Lalu ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Itu kan semua bukti bahwa Taman Edan. Suami sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain. Itu kan Edan. Kadangkala bahkan suami udah punya istri, tiba-tiba masih tertarik sama iparnya lagi, saudara-saudara. Waduh, benar-benar dunia ini telah menjadi Taman Edan, saudara-saudara. Bahkan seringkali orang sudah ada di pelayanan, bahkan gak menjadi jaminan. Kenapa? Udah melayani Tuhan, masih lakukan hubungan seks sebelum nikah, masih menghamili anak orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat semuanya ini, kita mungkin terkejut dan aduh, kenapa ya begini? Tapi kalau kita belajar Alkitab sudah bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia semakin menjadi hamba uang, manusia semakin garang, manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat kita orang percaya, kita mengerti bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini secara khusus memang kita sedang bicara tentang malapetaka. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang sebetulnya tidak harapkan malapetaka terjadi. Tapi ketika malapetaka datang, dia tidak meminta persetujuan kita. Mau kita setuju, mau kita tidak setuju, mau kita siap atau tidak siap, mau kita menolak atau kita mau menerima, malapetaka akan datang. Tapi di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang menang, yang dapat menang dan melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, dalam Mika pasal 1 ayat 8-12 ini kita mau pelajari dalam program ini tentang malapetaka. Kita mau lihat dari Mika pasal 1
ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap. Dikatakan hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betle Afra. Berkemahlah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Ben Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan jelas malapetaka turun daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan yang menciptakan malapetaka? Kalau kita pelajari, malapetaka dapat terjadi yang pertama karena hukuman Tuhan. Tuhan memang dapat menurunkan malapetaka sebagai hukuman buat anak-anaknya, sebagai hukuman buat orang-orang percaya. Untuk apa? Agar dia bertobat, agar dia berbalik. Seringkali Tuhan bicara, seringkali Tuhan tegur, tapi kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berbalik. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan turunkan hukuman Tuhan, Tuhan turunkan malapetaka dalam hidup kita. Dan ketika malapetaka terjadi, ketika malapetaka menimpa kita, baru kita sadar, iya ya Tuhan ya, saya sudah jauh dari Tuhan. Iya Tuhan, saya sudah buat yang salah. Sekarang saya bertobat dan berbalik. Tujuannya bukan malapetaka itu sendiri. Sehingga selalu saya bilang bahwa malapetaka bukan tujuan. Malapetaka cuma jembatan. Malapetaka cuma alat yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai supaya kita bertobat. Yang kedua, malapetaka bisa terjadi kenapa? Karena kebodohan manusia sehingga menciptakan kehancuran. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya manusia mulai menjarah hutan habis-habisan, pohon ditebangnya habis-habisan tanpa memperhitungkan ekosistem, tanpa memperhitungkan reboisasi. Lalu apa yang terjadi? Banjir melanda. Kita bilang ini hukuman Tuhan, act of God. Padahal bukan act of God. Padahal kebodohan manusia. Manusia tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan pohon-pohon di hutan itu dengan maksud. Tapi apa yang terjadi? Karena keserakahan manusia, karena kebodohan manusia, dirampas habis-habisan. Begitupun laut. Akhirnya laut demi supaya manusia bisa memiliki lahan lebih luas, akhirnya laut pun direklamasi. Dan apa yang terjadi? Ekosistem pun tidak jelas lagi. Lalu kemudian sisi laut mulai naik, banjir mulai melanda. Nah, kita lihat di sini kebodohan manusia telah menciptakan kehancuran. Lalu selanjutnya manusia buang sampah sembarangan misalnya. Dan itu juga kebodohan manusia. Lalu kemudian bingung kenapa ya situasinya begini, ya kan? Manusia mulai coba pergi ke awan, manusia mulai coba pergi ke bulan misalnya. Lalu apa yang terjadi? Mulai membentuk lobang-lobang sehingga matahari semakin panas, dan kemudian bingung kenapa kanker kulit mulai ada. Padahal sebetulnya Tuhan menciptakan matahari untuk kesehatan manusia, tapi karena kebodohan manusia buat hal-hal yang keliru dalam hidupnya sehingga lapisan ozonnya mulai menjadi robek di bumi ini. Dan apa yang terjadi? Matahari mulai menjadi menakutkan, malapetaka mulai menimpa. Kenapa? Bukan karena hukuman Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kebodohan manusia. Lalu yang ketiga, malapetaka juga bisa terjadi. Kenapa? Karena serangan-serangan iblis yang diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk kekuatan iman kita, supaya akhirnya kita, iya ya Tuhan ya, serangan iblis ada, tapi roh yang di dalam saya lebih besar. Lalu dia tetap kuat dalam iman, dia tetap bertahan dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Lalu yang keempat, kenapa malapetaka dapat terjadi? Karena situasi-situasi alamiah yang diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Ada saja malapetaka yang bisa terjadi untuk kebaikan kita dan diizinkan oleh Tuhan. Mungkin kita pikir, apa itu malapetaka yang terjadi karena untuk kebaikan kita? Ada banyak hal yang masalah-masalah hidup
hidup dan lain-lain. Kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan bilang, anakku, aku sedang mendidik engkau, aku sedang melatih engkau. Saudara, ketika Saul hendak membunuh Daud, itu kan sebuah malapetaka yang menimpa Daud. Tetapi pertanyaan saya sederhana, kenapa kok Tuhan tetap izinkan? Karena ini kan sesuatu yang alamiah. Ketika Daud sukses, lalu Saul mulai iri. Buat orang dunia itu kan alamiah sekali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk apa? Melatih Daud lebih sabar, melatih Daud untuk bergantung sama Tuhan, melatih Daud untuk mengarahkan pandangannya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa malapetaka bisa terjadi karena hukuman Tuhan, karena kebodohan manusia, karena serangan iblis, atau karena memang situasi-situasi alamiah yang terjadi di sekitar kita. Nah, pertanyaan yang paling penting harus kita tanyakan, bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita harus belajar introspeksi. Kita belajar melihat ke dalam. Jangan coba berpikir siapa yang salah ya. Jangan-jangan presiden yang salah, jangan-jangan pemerintah yang salah, jangankan mungkin mertua saya salah, jangankan jangan-jangan ini suami saya salah atau istri saya salah. No, stop untuk nyalain orang. Belajar introspeksi, melihat ke dalam. Kenapa ya bisa terjadi begini? Apa ya posisi saya? Di mana salah saya ya? Apa yang bisa saya buat ya untuk supaya malapetaka ini tetap bisa saya hadapi dengan tenang, kuat, dan bersyukur. Jadi yang pertama introspeksi. Yang kedua sabar. Karena saudaraku, makin engkau emosi di tengah malapetaka, makin berat beban ini. Tapi dengan sabar dan berserah, ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga, pandang ke depan. Jangan cuma nengok ke belakang. Dulu begini, situasinya begini. Atau pandang hari ini, keadaannya buruk nih, hancur nih, binasa saya. Tapi lihat ke depan. Ingat, ada Tuhan yang berjanji bahwa hari depan saya akan cerah. Ada Tuhan yang berjanji bahwa saya tidak akan dipermalukan. Ada Tuhan yang berjanji bahwa kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Lalu yang keempat, tetap nantikan berkat Tuhan dengan iman. Artinya kita tetap beriman untuk tetap menantikan berkat Tuhan. Ada 4 hal penting ketika kita menghadapi malapetaka. Kita harus introspeksi, lihat ke dalam diri, mulai melihat apa yang salah, apa yang kurang dalam diri kita. Lalu yang kedua sabar. Lalu yang ketiga pandang ke depan. Yang keempat tetap beriman dan nantikan berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang menghadapi malapetaka, masalah, mara bahaya yang sedang melanda. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga berkat anugerah kemenangan Tuhan sediakan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kekuatan kemenangan. Mereka yang jatuh, Tuhan angkat. Rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati. Mereka yang bekerja, mereka yang usaha, mereka yang dagang, selalu melihat anugerah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah berkat anugerah kasih sayang Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan setiap pendengar sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus mengasihi kita dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.